Coba deh bayangin, ada sebuah bank yang berfungsi penuh, tapi lokasinya bukan di kawasan bisnis, melainkan di dalam sebuah sekolah menengah kejuruan. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah proyek luar biasa yang mengubah ruang kelas jadi dunia kerja nyata, di mana para siswalah yang jadi bankirnya. Oke, coba kita lihat realitanya ya. Di satu sisi, kelas akuntansi kita mungkin masih banyak yang fokus ke teori, buku teks, dan nulis buku besar manual. Sementara itu, di dunia nyata, industri keuangan udah lari kenceng dengan fintech, pembayaran lewat HP, dan semua serba digital. Nah, kesenjangan ini bukan cuma beda, tapi udah jadi jurang yang harus kita lewatin biar siswa-siswa kita siap buat masa depan. Dan ya, disinilah letak masalah utamanya. Gimana coba kita mau nyiapin generasi penerus untuk ekonomi digital yang serba cepat? Kalau alat-alat yang kita pakai di kelas itu rasanya kayak ketinggalan zaman? Inilah tantangan besar yang coba dipecahkan oleh proyek brilian ini. Dan inilah solusinya yang menurut saya jenius banget. Mereka nggak cuma bikin simulasi, tapi benar-benar membangun bank mini sungguhan di dalam sekolah. Ini bukan main-main loh, ini sistem perbankan nyata yang teknologinya udah pakai Internet of Things atau IoT, di mana semua perangkatnya saling terhubung dan otomatis. Keren kan? Konsep ini dasarnya adalah sebuah filosofi pendidikan yang keren, namanya Teaching Factory atau TEFA. Gampangnya gini, sekolah itu diubah jadi semacam replika industri nyata. Jadi siswa itu bukan lagi cuma belajar teori atau pura-pura kerja, tapi mereka benar-benar melakukan pekerjaan itu setiap hari di lingkungan sekolah. Kalau mau cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja ini kayak simulator penerbangan tapi buat dunia keuangan. Para siswa nggak cuma baca buku panduan terbang, tapi mereka benar-benar duduk di kokpit, mengelola sistemnya, dan melayani nasabah beneran, yaitu ya teman-teman mereka sendiri. Ini pengalaman yang nggak bisa didapat dari buku teks manapun. Terus, apa aja sih mesin yang ngejalanin bank canggih ini? Pertama, semuanya terintegrasi penuh dengan IoT, jadi operasinya modern. Mereka pakai kartu pintar dengan teknologi RFID, mirip kayak kartu e-money, buat transaksi non-tunai. Ada juga aplikasi mobile buat siswa ngecek saldo kapan aja, di mana aja. Dan yang paling penting, ini jadi ajang latihan langsung buat jadi akuntan dan teller. Semua fitur ini tujuannya satu, membangun skill fintech yang relevan di dunia kerja. Dan hebatnya, teknologi ini tuh bukan cuma buat pajangan. Para siswa benar-benar memakainya setiap hari. Mereka pakai kartu pintar mereka buat beli jajan di kantin, buat nabung, atau bayar iuran kegiatan sekolah. Fungsinya persis kayak kartu debit beneran. Dengan cara ini, literasi keuangan digital itu jadi kebiasaan sehari-hari, bukan lagi cuma materi pelajaran. Jadi, gimana caranya mereka bisa membangun sesuatu yang seambisius ini? Tentu, ini nggak terjadi dalam semalam. Semuanya dieksekusi lewat sebuah rencana induk yang dibagi jadi 3 fase utama. Yuk kita lihat gimana mereka mengubah ide keren ini jadi kenyataan. Oke, jadi ada 3 langkah besarnya. Pertama, perencanaan. Ini cetak birunya. Kedua, pelaksanaan. Disinilah proses pembangunannya terjadi. Dan ketiga, pengawasan untuk memastikan banknya jalan lancar dan terus berkembang ke depannya. Fase pertama, perencanaan. Ini adalah fondasinya. Dan ini bukan cuma rapat biasa loh, mereka benar-benar riset mendalam, nanya ke siswa, guru, bahkan orang tua. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan? Dari situlah mereka merancang fitur-fitur intinya. Dan yang paling keren, tim proyeknya itu kolaborasi antara guru dan siswa-siswa dari jurusan teknik. Jadi semua terlibat dari hari pertama. Lanjut ke fase eksekusi. Di sini semua ide mulai diwujudkan. Mereka mengembangkan softwarenya, membeli hardware seperti server dan pembaca kartu. Tapi, bagian paling pentingnya ada di sini. Operasional bank ini bukan sekedar kegiatan tambahan, tapi diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum. Jadi pelajaran akuntansi itu yang langsung praktik di sistem bank yang mereka kelola sendiri. Dan fase terakhir, pengawasan. Ini buat memastikan semuanya berjalan aman dan berkelanjutan. Sama kayak bank beneran, mereka punya kontrol internal yang ketat. Mereka juga pakai indikator kinerja utama atau KPI. Gampangnya, ini adalah rapor untuk mengukur keberhasilan proyeknya. Dan tentu, mereka juga punya rencana jangka panjang buat perawatan dan upgrade sistem. Ngomong-ngomong soal mengukur keberhasilan, gimana caranya kita tahu kalau proyek ini beneran ada dampaknya? Nah, sekarang kita lihat gimana mereka mengukur hasil nyatanya. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat dari proyek ini. Keberhasilan bukan cuma soal membangun teknologi, tapi soal membangun kompetensi dan kepercayaan diri siswa. Jadi pada akhirnya, yang jadi tolak ukur utamanya bukanlah secanggih apa teknologinya, tapi seberapa siap dan seberapa percaya diri siswanya setelah lulus nanti. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, mereka benar-benar mengukurnya dengan data. Lihat deh, 5 KPI utama ini. Mereka melacak semuanya.
Mulai dari hal-hal teknis kayak keandalan sistem dan akurasi transaksi, sampai ke aspek pendidikan kayak peningkatan skill siswa, dan bahkan efisiensi biayanya. Semuanya terukur. Profesional banget. Oke, sekarang ayo kita mundur sedikit dan coba lihat gambaran besarnya. Proyek ini tuh pentingnya bukan cuma buat satu sekolah ini aja. Ini adalah cerminan dari masa depan dunia pembelajaran itu sendiri. Nah, ini dia poin utamanya. Proyek ini lebih dari sekedar bank mini. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang bisa ditiru untuk mengubah pendidikan dari yang tadinya cuma duduk pasif mendengarkan menjadi pengalaman aktif di mana siswa benar-benar melakukan sesuatu yang bermakna. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Sebenarnya simple. Pertama, pendidikan itu baru benar-benar efektif kalau mencerminkan dunia nyata. Kedua, teknologi bisa mengubah ruang kelas jadi laboratorium belajar yang luar biasa. Ketiga, skill-skill penting itu paling bagus dipelajari lewat pengalaman langsung, bukan cuma teori. Dan terakhir, masa depan pendidikan kejuruan itu ya praktek langsung yang terintegrasi. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Gimana ya kalau setiap sekolah bukan cuma jadi tempat untuk belajar tentang dunia, tapi menjadi sebuah laboratorium untuk mengalami dan ikut membentuk dunia nyata itu sendiri? Coba deh bayangkan potensinya.